Jumpa lagi di Gudang Baca. Dalam video kali ini kita akan membahas pembentukan koloni di Australia. Yang pertama kita bahas adalah motif pembentukan koloni. Motif pembentukan koloni di Australia ada dua, yaitu sebagai tempat narapidana dan sebagai tempat persinggahan. Sebagai tempat narapidana ini memiliki tiga alasan, yaitu revolusi industri, American Loyalist, dan pulau terpisah. Revolusi industri. Revolusi industri ini merupakan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin, yaitu pada awalnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga manusia dengan penemuan-penemuan industri akhirnya berubah menjadi penggunaan tenaga mesin. Akibatnya adalah banyak pekerja-pekerja yang di PHK. Pekerja-pekerja yang di PHK dan tidak memiliki pekerjaan ini akhirnya jatuh dan terjerumus menjadi tindakan-tindakan kriminal untuk bertahan hidup. Dengan semakin banyaknya para tindakan kriminalitas ini menimbulkan di Inggris banyak sekali narapidana-narapidana yang membutuhkan tempat untuk melaksanakan hukuman bagi narapidana tersebut. Yang kedua, American Loyalist. American Loyalist ini adalah jiwa orang Amerika yang merasa mereka orang Amerika, bukan lagi orang Inggris. Yaitu, Inggris pada awalnya melakukan migrasi orang-orang Inggris ke Amerika. Migrasi ini terdiri atas penduduk bebas juga narapidana. Lama-kelamaan, mereka inilah yang kemudian tidak lagi merasa sebagai orang Inggris, tapi mereka adalah orang Amerika itu sendiri. Dan akhirnya, orang-orang Inggris yang ada di Amerika ini menolak untuk kedatangan narapidana ke benua Amerika. Pulau terpisah. Bangsa Inggris bercermin daripada kejadian American Loyalist yang mana pengaruhnya sangat besar bagi negara Inggris, yaitu selain orang Amerika ingin memerdekakan dirinya untuk kemerdekaan Amerika, hal ini juga disebabkan oleh kuatnya pengaruh politik dari negara-negara berkekuatan besar yang ada di benua Amerika. Amerika bukan hanya dikuasai oleh Inggris, namun juga dikuasai oleh Prancis dan Spanyol. Prancis yang berkuasa di daerah utara yaitu Kanada dan Alaska, dan Spanyol yang berkuasa di daerah selatan mulai dari Amerika Tengah hingga Amerika Selatan. Pengaruh politik ini sangat mewarnai kehidupan di Amerika Serikat sehingga akhirnya menimbulkan American Loyalist, sehingga Inggris ingin membentuk suatu koloni yang baru sebagai tempat narapidananya yang tidak memiliki pengaruh politik dari negara-negara lainnya. Tempat persinggahan. Maksud dari tempat persinggahan ini adalah selain Amerika, Inggris juga menguasai beberapa tempat lainnya di dunia. Misalnya adalah India dan Cina. Inggris ingin membentuk suatu relasi yang menghubungkan antara India dan Cina, yang mana hubungan ini sebenarnya bisa saja melewati Selat Malaka, tetapi Malaka telah dikuasai oleh VOC atau Belanda, sehingga akhirnya politik Inggris akan terpengaruh juga dengan politik kebijakan negara Belanda. Oleh karena itulah Inggris ingin mencari suatu pulau di Pasifik yang bisa untuk mengontrol tanah jajahannya yang ada di Asia. Sekarang kita lihat pembentukan koloni pertama oleh bangsa Inggris. Migrasi pertama diputuskan pada tahun 1786, yaitu Kabinet William Pitt memutuskan untuk membuka koloni baru. Tepatnya adalah di daerah benua Australia, daerah New South Wales. Pada tahun 1787, diberangkatkanlah rombongan koloni pertama ke New South Wales. Rombongan ini dipimpin oleh Arthur Phillipps. Rombongan ini sampai di Botany Bay pada tanggal 18 Januari tahun 1788. Karena merasa tempat ini kurang baik, Phillipps akhirnya mendarat di Port Jackson. Tempat pendaratan ini kemudian diberi nama Sydney. Jumlah penduduk koloni yang pertama ini hanya lebih kurang 1.000 orang. Terdiri dari 769 orang narapidana dengan perincian 520 orang pria dan 191 orang wanita. Sisanya adalah para marinir angkatan laut, gubernur jenderal beserta seluruh stafnya. Usaha yang dilakukan oleh Arthur Phillipps untuk membentuk suatu koloni pertama dari hutan belantara adalah diantaranya mendirikan atau membuka pertanian, perumahan, rumah sakit, pengurangan jatah makanan, menghadiahkan tanah kepada para perwira,
memerdekakan narapidana, dan memberi tanah berupa hadiah-hadiah kepada narapidana yang berkelakuan baik. Ini merupakan kemelut pertama di Australia, yang mana pada tahun 1792 Arthur Phillips kembali ke Inggris dengan alasan penyakit perut yang kronis dan tidak bisa disembuhkan. Phillips meninggalkan New South Wales pada tahun 1792. Pengganti daripada Arthur Phillips adalah Hunter. Tetapi Hunter ini terlambat datangnya ke benua Australia. Tepatnya Hunter baru datang ke benua Australia pada tahun 1795. Jadi di Australia terdapat masa 3 tahun vacuum of power. Masa 3 tahun vacuum of power inilah kemudian dimanfaatkan oleh para perwira mengangkat dirinya sendiri sebagai pimpinan di Australia, yaitu tepatnya adalah Mayor Francis Gross mengangkat dirinya sendiri sebagai gubernur jenderal di Australia untuk mengisi vakum kekuasaan ini. Kebijakan Gross. Kebijakan Gross ada dua, yaitu yang pertama, ia memberikan hadiah tanah kepada para perwira dan membujuk mereka mengerjakan tanahnya dengan mempekerjakan para narapidana dan menjual kelebihan hasilnya kepada pemerintah. Yang kedua, mendorong para narapidana melakukan perdagangan dengan membeli barang-barang dari kapal-kapal yang tiba di koloni itu, lalu menjualnya dengan harga yang mereka tentukan sendiri. Dengan menjadi perwira pedagang, apalagi dengan sistem monopoli, makin banyak kekayaan koloni itu berada di tangan para perwira. Sekitar tahun 1800, para perwira mulai mengembangkan ciri-ciri suatu golongan eksklusif. Mereka sombong terhadap semua orang di luar kelompok mereka, dan mereka menuntut penghormatan dari masyarakat di luar kelompoknya. Hal ini nantinya akan menimbulkan kehancuran bagi koloni yang baru dibentuk ini. Yang mana pada masa itu di benua Australia terdapat 3 jenis tenaga kerja. Yang pertama adalah narapidana, yang dalam rangka pelaksanaan hukumannya harus bekerja di gedung-gedung pemerintah dan jalan-jalan umum tanpa mendapat gaji atau upah. Yang kedua, narapidana yang dipinjamkan kepada penduduk bebas atau orang-orang yang telah mendapat hadiah tanah, karena tanah tanpa pekerjaan tidak ada gunanya. Yang ketiga, tenaga kerja bayaran. Mereka ini berasal dari tenaga kerja bebas yang jumlahnya sangat sedikit. Sekarang kita bahas bersama Hunter melawan para perwira. Dalam tahun 1795, masa pemerintahan Mayor Francis Gross yang dipimpin oleh para perwira berakhir dengan datangnya Kapten John Hunter sebagai gubernur jenderal yang resmi dari Inggris untuk menggantikan Arthur Phillips. Usaha Hunter ini yang paling utama adalah mengatur dan menertibkan lalu lintas dan perdagangan rum. Tindakan Hunter inilah yang mendapat perlawanan dari para perwira. Kenapa? Para perwira pada masa kebijakan Mayor Francis Gross itu mendapat pembagian tanah yang sangat luas. Tanah yang sangat luas ini baru bermanfaat dan mendapatkan hasil untuk memperkaya diri para perwira apabila dibuka menjadi lahan-lahan perladangan. Dan untuk itu para perwira memperkerjakan narapidana-narapidana untuk bekerja di ladang-ladang yang mereka miliki. Untuk membayar gaji narapidana ini, para perwira menggunakan rum. Rum ini adalah sejenis minuman keras yang paling murah, yang biasanya rum ini digunakan oleh para pelaut di kapal-kapal untuk menghangatkan badan mereka. Jadi, para pekerja ini digaji dengan rum, atau suatu koloni yang digaji dengan minuman keras sehingga akhirnya akan menghancurkan moral daripada koloni itu sendiri. Itulah yang ditentang oleh pemerintahan Hunter, sehingga akhirnya Hunter membuat kebijakan pelarangan rum untuk meningkatkan moral koloni. Dan akhirnya para perwira ini tidak senang dengan kebijakan Hunter dan kemudian mereka menjelek-jelekkan Hunter kepada pemerintahan Inggris. Dalam catatan sejarah dikatakan banyak surat-surat kaleng yang dikirim oleh para perwira ke Inggris menjelek-jelekkan daripada Hunter. Dan akhirnya Hunter ini kekuasaannya tidak lama. Pada tahun 1800 Hunter kembali ke Inggris digantikan oleh King, atau digantikan oleh Phillips Gidley King. Sekarang kita lihat usaha yang dilakukan oleh King.
Yang pertama adalah melarang mengimpor rum ke Australia. Dari usaha pertama ini, King menyadari ia pasti mendapat perlawanan daripada narapidana yang telah terlanjur kecanduan meminum rum dan juga dari para perwira. Maka King melanjutkan dengan kebijakan yang kedua, yaitu membuka pabrik bir di Parramatta dengan harapan dapat membelokkan perhatian masyarakat dari minum rum ke minum bir. Dan yang ketiga, melakukan eksplorasi pantai. Eksplorasi pantai inilah yang merupakan sejarah penting daripada terbentuknya negara Australia seperti hari ini. Pada awalnya Inggris hanya ada di daerah New South Wales saja. Namun pada masa King lah mulai dilakukan eksplorasi pantai, terutama di 3 titik utama, yaitu Port Phillip, Derwent, dan Ports Dalrymple. Yang mana pada awal abad ke-19 yang bertepatan dengan masa pemerintahan King, para pejabat pemerintahan di Inggris khawatir akan kegiatan pelayaran dan penyelidikan yang dilakukan oleh Perancis di Lautan Selatan, termasuk di pantai selatan benua Australia. Untuk mengantisipasi hal ini, Inggris mengirim ekspedisi kecil pada tahun 1803 yang terdiri dari narapidana, tentara, dan penduduk bebas. Ekspedisi ini dipimpin oleh Kapten David Collins dan ditugaskan untuk menduduki daerah Port Phillip. Pada waktu yang bersamaan dan dengan alasan yang sama juga, Gubernur Jenderal King juga mengirimkan satu kelompok kecil terdiri dari narapidana, tentara, dan penduduk bebas untuk membuka pemukiman baru di daerah Derwent yang terletak di pantai selatan Van Diemen Land. Beberapa bulan kemudian, ia mengirimkan ekspedisi serupa dipimpin oleh Patterson untuk menduduki Ports Dalrymple di pantai utara Van Diemen Land. Setelah beberapa bulan di Port Phillip, pada awal tahun 1804, Collins memutuskan untuk memindahkan kelompoknya ke Derwent. Peristiwa Cattle Hill dan penyerangan Sydney. Yang mana peristiwa Cattle Hill ini berawal dari kebijakan Gubernur Jenderal King, yaitu ia menerima narapidana baru di koloni Australia. Pada tahun 1798, narapidana baru ini berasal dari Irlandia ditransportasikan ke New South Wales, sehingga pada tahun 1800 telah berjumlah lebih dari 1000 orang. Mereka menganut agama Katolik dan mereka inilah yang mewakili masyarakat yang beragama Katolik di New South Wales. Hal yang lebih penting lagi adalah mereka tergolong penjahat politik yang senantiasa siap melakukan pergolakan dan pemberontakan. Pada bulan Maret tahun 1804, William Johnston, seorang narapidana Irlandia, mengumpulkan sesamanya di Castle Hill. Mereka mempersenjatai diri mereka dengan tongkat, papan yang diikat besi, dan beberapa bedil, lalu bergerak ke arah Hawkesbury dalam persiapan menaklukkan Sydney. Tetapi usaha pemberontakan ini gagal. Yang mana kemudian pada tahun 1806, King kembali ke Inggris. Ia digantikan oleh William Black. Baik, terima kasih. Demikian video kita kali ini. Untuk kelanjutannya akan dibahas pada video yang berikutnya. Jumpa lagi tetap di channel Gudang Baca.